Teman-teman sekalian, inilah salah satu di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya berupa petunjuk dan juga nasihat bagi pasangan suami istri dan bagi keluarga yang beriman. Kenapa nasihat-nasihat tentang keluarga dan pernikahan ini banyak di dalam Al-Quran? Karena memang pernikahan adalah salah satu di antara ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan pahala ibadah pernikahan ini tidak berhenti dengan durasi waktu yang seperti sholat hanya dilakukan sekitar 10 menit, atau ibadah puasa yang dilakukan hanya selama 1 bulan, atau ibadah haji yang dilakukan hanya selama beberapa hari, hanya dengan ritual tawaf, sa'i, wukuf, dan seterusnya. Tetapi pernikahan ini adalah ibadah seumur hidup, atau ibadah sepanjang ikatan pernikahan itu masih ada, dan dalam sehari ibadahnya berlaku selama 24 jam. Jadi suami istri ketika mereka mengikat janji dengan syariat Allah yang halal, maka sejak saat itu mereka sudah mulai beribadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka jika hambanya itu meneruskan ibadah mereka secara istiqomah. Sehingga bisa dikatakan kenapa Allah membenci perceraian, karena sesungguhnya perceraian itu menghentikan seseorang dari ibadah dan justru membawanya kepada banyak fitnah dan syubhat. Orang yang sudah bercerai atau yang ditinggalkan oleh pasangannya, maka akan sangat mudah bagi dia jatuh kepada fitnah dan ataupun syubhat. Maka dari itu Islam sangat tidak menyukai perceraian, karena Allah juga membenci perceraian. Sehingga ini harus menjadi satu rasa yang ada di hati kita, bahwa iman itu adalah perasaan cinta, perasaan benci, perasaan bahagia, perasaan takut, perasaan yakin. Perasaan adalah hakikat dari iman. Sehingga kalau misalnya kita belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga belajar untuk memunculkan rasa yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mencintai sesuatu, kita belajar mencintai itu. Allah membenci sesuatu, kita juga belajar membenci itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada perceraian, maka orang yang beriman harusnya juga benci dengan hal yang sama. Suami benci untuk menceraikan istrinya, istri benci untuk meminta diceraikan oleh suaminya. Begitu juga mertua, orang tua, atau sahabat, siapapun di antara orang beriman, nggak boleh kita menganggap perceraian itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Apalagi sampai menyukai perceraian, mengharapkan perceraian, baik perceraian diri kita ataupun orang lain. Justru kita membenci perceraian karena Allah membencinya. Mencintai pernikahan, mencintai pasangan halal kita karena Allah pun mencintai kebaikan itu. Ini yang disebut dengan iman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nasihat dan petunjuk bagaimana caranya agar hubungan suami istri ini semakin baik, semakin saling mencintai, dan mereka tidak pernah terfikirkan untuk berpisah. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus membenci perceraian. Buat kita perceraian itu bukanlah suatu pilihan, bahkan kita menghindari perceraian dengan cara apapun. Seorang suami menghindari perceraian untuk tidak mengatakan talak, seorang istri juga menghindari perceraian untuk tidak mengecewakan suaminya, untuk tidak meninggalkan suaminya, untuk tidak memancing suaminya, untuk saling mengalah supaya tidak terjadi perceraian. Kenapa? Karena kita benci dengan perceraian. Kenapa harus benci dengan perceraian? Karena Allah membenci perceraian. Lalu di dalam ayat ini Allah memberi nasihat tentang tugas masing-masing di antara suami dan istri. Karena salah satu yang menyebabkan perceraian ini terjadi adalah ketika masing-masing fokus dengan hak, bukan dengan kewajiban. Ketika kita fokus dengan kewajiban, insya Allah kita akan memenuhi hak. Tapi jika kita fokus dengan hak, biasanya kita tidak akan memenuhi kewajiban. Suami yang fokus dengan kewajibannya terhadap istri, maka dia akan memenuhi hak istri. Istri yang fokus dengan kewajibannya terhadap suami, maka dia akan memenuhi hak suami. Itu dikenal dengan istilah wafa dalam Islam. Makanya di dalam ayat ini Allah menasihati suami dan istri sekaligus supaya mereka sama-sama fokus, supaya mereka sama-sama berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka agar mereka bisa menyempurnakan hak pasangan mereka. Yang pertama Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas ataupun kewajiban laki-laki. Kewajiban laki-laki itu adalah qawwamun, meluruskan. Maka ketika Allah katakan laki-laki adalah yang meluruskan perempuan, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nasihat kepada suami agar mereka menjaga kewajiban mereka. Tugas utama mereka adalah meluruskan istrinya
Arti meluruskan istrinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, wahai para suami, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tugas pertama seorang suami adalah meluruskan istrinya, keluarganya agar tetap berada di jalan Allah yang kita kenal dengan nama jalan yang lurus. Sehingga dengan begitu dia menjaga pasangannya dan keluarganya dari api neraka. Karena api neraka itu ada di jalan yang bengkok. Karena api neraka itu ada di dalam jurang-jurang yang membentang sepanjang jalan yang lurus itu, di kanan dan kirinya. Sehingga ketika orang tergelincir dengan hawa nafsunya kepada jurang di sebelah kiri, maka dia jatuh ke neraka. Jika orang tergelincir dengan idealismenya yang kaku, lalu dia ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, dia juga akan jatuh dalam lubang ataupun jurang api neraka. Maka tugas suami adalah menjaga agar istrinya dan keluarganya tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keluarganya dengan ilmu agama. Kalau suaminya tidak paham agama, maka tugas dia adalah mengajak pasangannya dan keluarganya sama-sama belajar agama. Dia tidak harus menjadi seorang ustadz, tapi dia bisa membawa keluarganya kepada para ustadz, bisa membawa keluarganya kepada para kiai, bisa membawa keluarganya kepada taklim, bisa membawa keluarganya kepada para guru, bisa membawa keluarganya kepada ilmu yang ada di masjid atau di beberapa tempat-tempat belajar agama. Ini artinya tugas suami yang pertama ternyata bukanlah masalah materi, bukan masalah kasih sayang yang sifatnya cinta, tapi adalah masalah akhirat. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang sama, bima anfaqu min amwalihim. Tugas yang kedua adalah anfaqu min amwalihim, menginfakkan harta mereka. Maka di sini jelas bahwa tugas seorang suami adalah menafkahi istri dan keluarganya, anak-anaknya. Dan ini bukan soal siapa yang penghasilannya paling besar, tapi ini soal tanggung jawab, ini soal izzah atau kehormatan seorang laki-laki. Bahkan seorang suami tetap harusnya memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya punya kapasitas, punya harta yang lebih banyak daripada suaminya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sebagai seorang laki-laki sejati tetap memberikan nafkah kepada Khadijah. Karena kaidahnya harta laki-laki, harta suami adalah harta istri, sedangkan harta istri hanya harta istri. Jadi disitulah seorang istri belajar bergantung kepada suami, dan dengan kebergantungan itulah seorang suami punya harga diri dan dia bisa menjalankan tugas nomor satunya, yaitu meluruskan perempuan.